Sebulan lalu aku ketipu 50 juta di aplikasi Shopee. Iya, kalian nggak salah denger guys. 1 bulan yang lalu aku kena tipu lewat aplikasi Shopee atau kena scam sebanyak kurang lebih 50 juta. Dengan berpikir sangat keras dan aku juga udah minta izin dari suamiku, akhirnya aku memutuskan untuk nyeritain kejadian ini ke kalian supaya apa yang aku alamin sekarang ini itu nggak akan kalian alamin dan bisa kalian cegah atau kalian hindari. Aku udah pakai aplikasi Shopee yang dari awal aku pakai sampai sekarang itu dari tahun 2017 guys. Dan di situ aku udah belanja, udah nggak terhitung berapa banyak jumlahnya totalnya sampai sekarang karena aku jualan. Aku jualan online dari awal aku main Shopee sampai sekarang, dan aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh seperti paket nggak datang atau kena tipu seperti ini tuh belum pernah sama sekali, dan ini pertama kali dan terbesar dalam hidup aku. Jadi kronologinya, aku itu dapat chat dari namanya itu CS Shopee Indonesia gitu di dalam aplikasi Shopee-nya. Aku memang jarang buka chat dari toko-toko gitu ya, untuk biasanya kan disuruh untuk kasih rating, kasih bintang, itu aku jarang banget buka. Nah, pada saat itu aku sempat buka chat dari Shopee, terus ada paling atas itu chat dari CS Shopee Indonesia. Terus aku buka, di dalamnya itu tertulis bahwa akun Shopee Anda akan terblokir karena Anda diketahui tidak pernah memberikan review dari produk yang telah Anda terima. Pokoknya intinya seperti itu. Dan emang bener guys, aku tuh setiap ada paket datang itu nggak pernah aku unboxing, aku video unboxing. Itu mungkin 1 atau 2 kali aja selama aku pakai Shopee. Itu pun barang-barang yang menurut aku penting banget, mahal banget. Biasanya aku cuma kasih bintang aja, kasih rating bintang tanpa aku foto atau aku video produknya. Jadi aku langsung berpikir, oh apa memang harus dengan video atau foto ya. Terus di situ ada seperti tautan, dan tautan itu aku klik di dalamnya itu banyak sekali, tulisannya tuh banyak banget. Intinya, jika aplikasi Shopee Anda tidak ingin terblokir, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut. Nah, di situ juga ada kolom untuk memasukkan nama, nomor telepon, dan email. Jadi aku coba aja, aku nyoba masukin nama, nomor telepon, dan email itu. Terus aku klik lagi. Nah, dari situ beberapa saat itu ada yang telepon. Nah, di telepon via WhatsApp. Nah, di WhatsApp-nya itu ada tulisannya CS Shopee Indonesia dan ada gambar logo Shopee-nya juga. Nah, yang telepon aku waktu itu tuh laki-laki. Dia ngomong kayak gini, selamat siang Ibu, perkenalkan saya dari admin Shopee bla 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 bla, pasti tahu kalau akun Ibu akan terblokir. Terus dia juga bisa tahu kalau di dalam akun aku itu ada pesanan sekian yang masih dalam proses dikirim dan masih proses dikemas, tuh dia tahu semua. Mungkin karena tadi aku udah masuk ke link yang ada di chat Shopee itu kali ya. Terus setelah itu dia bilang kalau akun Shopee Anda terblokir berarti pesanan-pesanan Anda yang sudah dalam proses pengiriman itu nggak akan sampai, katanya gitu. Kan ya, pengiriman aku tuh, paket-paketku tuh banyak, masih ada banyak di dalam aplikasi Shopee itu yang belum nyampe ke alamat aku sini. Nah, dari situ aku udah panik. Nah, ini nih yang seharusnya nggak boleh terjadi adalah langsung panik. Itu aku udah panik banget, aduh gimana nih nanti kalau paketku nggak datang, baru paketku itu banyak, kayak gitu kan. Terus dia diarahkan lagi, ini limit Shopee Pay Later Anda dan Shopee pinjam Anda banyak. Jangan sampai nanti limitnya hangus karena Shopee Anda terblokir, kan sayang sekali. Soalnya Anda sudah lama menggunakan Shopee ini, kayak gitulah pokoknya. Dan di situ aku bodohnya, aku iya aja, iya kak gitu. Terus dia diarahkan untuk aku pinjam di Shopee pinjam, kan di situ ada Shopee pinjam, limitnya tuh gede banget punya aku karena mungkin aku pakai Shopee-nya tuh udah lama ya. Di situ limitku ada sekitar 30 juta lebih, sekitaran itu. Dan di situ dia arahkan aku untuk pinjam. Dia bilangnya itu bukan pinjam, tapi itu nanti akan tersimpan supaya pada saat nanti pemulihan akun akan dikembalikan lagi ke limit Shopee pinjam itu. Dan sebenarnya aku tuh nggak pernah pakai Shopee pinjam guys, nggak pernah aku cairin Shopee pinjam. Kalau cairin kalau Shopee Pay Later, misalnya aku pesan barang aku pay letterin itu pernah, tapi kalau Shopee pinjam aku belum pernah. Di situ aku terpancing, aku masukkan KTP ku, aku foto wajahku, aku masukkan nomor telepon, akhirnya kan terpinjam ya atas namaku. Dan di situ langsung diarahkan aku untuk klik di notifikasi keuangan, di situ ada di Shopee, lalu dia suruh aku klik di situ link, terus otomatis uang yang udah aku pinjam itu tadi masuk ke situ guys. Dan itu semua limit yang aku punya, sekitar 30 lebih
itu otomatis itu jadi pinjaman aku selama 1 tahun dengan bunga, dan aku nggak pakai sama sekali serupiah pun. Sampai situ aku belum sadar kalau aku tuh ditipu, guys. Terus dia tuh masih ngomong-ngomong dan seolah-olah itu semua meyakinkan. Di situ dia ngomongnya lama banget dan panjang lebar, dia ngejelasin tentang Shopee, terblokir dan lain-lain itu. Aku jadi panik. Aku bertanya-tanya. Terus ini uang yang tadi itu kemana, Kak? Dia bilang, tenang ibu, nanti kita akan proses kembalikan uang bla bla bla. Nah di situ aku udah mulai panik. Terus aku save nomor kontaknya itu tadi yang telepon. Terus aku bilang, aku chat adekku, aku suruh cek di get kontak, dan ternyata hasilnya bener. Di situ nama yang tersimpan semuanya penipu. Dari situ aku udah lemes, aku udah gemeter, aku udah histeris, aku langsung bilang, kamu penipu ya, langsung dimatikan teleponnya. Dan setelah itu pertama yang aku pikirin yaitu suamiku sama orang tuaku, sama mertuaku. Aku nggak pernah ngebayangin sebelumnya, dan aku juga nggak mau hal ini terjadi sama aku. Kalau aku bakalan kena tipu sebanyak itu, dan aku harus bayar per bulannya tuh kurang lebih 5 juta. Uang yang nggak sedikit pun serupiah pun aku pakai. Rasanya kayak Allah kasih cobaan ini bener-bener tertampar. Allah bener-bener ngasih cobaan aku sebesar ini. Menurut aku ini sangat besar. Mungkin karena aku sedekahku kurang, atau mungkin karena ibadahku kurang. Jadi Allah tuh kasih peringatan aku kasih kamu ujian seperti ini, apa kamu masih mau jauh dari aku, mungkin kayak gitu. Selama ini aku nggak pernah nunjukin susahku ya guys, nunjukin kesedihanku ke kalian semua, ke teman-temanku, ke keluargaku yang lain, kecuali sama suamiku dan orang tuaku. Kalian selalu lihat aku tersenyum, bahagia. Dan aku emang gak pernah mau nunjukin itu guys ke kalian. Aku gak mau nunjukin kalau aku terpuruk, aku sedih ke kalian semua. Karena buat apa? Itu bukan sesuatu yang harus ditunjukkan dan ditontonkan. Tapi untuk yang satu ini, aku mau cerita kayak gini karena teman-teman semua pasti banyak yang pakai aplikasi itu untuk belanja, untuk jualan seperti aku. Aku gak mau kalian mengalami hal yang sama kayak aku guys. Makanya aku memberanikan diri untuk ceritain ini semua supaya jangan ada lagi korban seperti aku. Insya Allah aku ikhlas, aku percaya sama Allah. Allah bakalan bantu aku lewat, nggak tahu, Allah punya jalan, Allah pasti akan bantu aku.